Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini, Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Mohon Tuhan tuntun hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Ajarlah kami agar dapat memahami dan melakukan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 200, Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Dan menjadi miliknya. Sahabat Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, kita baca dari Matius 7 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu seorang teman dalam grup WA mengirimkan sebuah cerita yang sangat menarik. Judul ceritanya Gula Merah Sekilo. Ceritanya begini. Alkisah, seorang lelaki miskin menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilogram. Dia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko dan membeli kebutuhan-kebutuhan harian mereka sekedar makan di toko itu. Suatu ketika pemilik toko itu curiga dengan berat gula merah itu. Dan dia pun menimbangnya. Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilogram. Hanya 900 gram. Tangannya gemetar dan dadanya terasa seperti ingin meledak. Jadi selama ini dia membohongiku.
Berapa banyak kerugian yang aku alami. Penipu, teriaknya dalam hati. Hari itu lelaki miskin datang ke toko itu dan membawa gula merahnya. Kamu telah menipu saya. Kamu bilang gula merah ini 1 kilogram. Ternyata hanya 900 gram saja, teriak penjual toko itu. Lelaki miskin itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami orang miskin. Kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko Bapak seberat 1 kilogram. Dan itulah yang kami jadikan ukuran untuk menimbang gula merah." Saudara, mengapa Tuhan Yesus menasehati kita agar tidak menghakimi orang lain? Karena tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Baik salah dalam perbuatan maupun salah dalam perkataan. Melalui nasihat ini Tuhan Yesus hendak mengajar para pendengarnya dan juga para pengikutnya pada masa kini tentang 2 hal. Yang pertama, memeriksa diri sendiri. Saudara, banyak orang yang sangat mudah melihat kesalahan orang lain, namun sangat sulit melihat kesalahan diri sendiri. Karena itu, ketika seorang menghakimi, orang yang dihakimi juga akan memakai ukuran yang digunakan untuk membalas penghakiman itu. Nampaknya ini sama seperti penjual gula merah dan pemilik toko itu. Saudara, seorang anak disuruh ayahnya pergi ke gereja untuk ikut persekutuan. Namun anak itu mengatakan tidak mau. Ayahnya memarahi anak itu. Namun anak itu mengatakan, ayah sendiri tidak pernah ke gereja. Saudara, ada banyak contoh yang lain yang mengajar kita untuk memeriksa diri kita sendiri saja. Bila kita ingin mengingatkan, tidak perlu menghakimi, melainkan lebih baik mengajak berefleksi agar orang yang diingatkan melihat dirinya sendiri, hingga dia bisa menyadari keadaannya, dan lebih baik kita memberi teladan. Hal kedua adalah hakim yang adil adalah Allah. Saudara, kita semua tahu dan sadar bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Ketidaksempurnaan kita membuat kita bisa melakukan kesalahan. Maka tidak seharusnya kita menghakimi sesama kita. Lalu siapakah yang layak menjadi hakim? Tentu saja yang sempurna dan yang tidak melakukan kesalahan. Siapa yang sempurna dan tidak melakukan kesalahan? Tentu saja hanya Allah. Oleh sebab itu, hanya Allah yang layak menjadi hakim dan menghakimi. Bila ada orang yang melakukan dosa, serahkanlah kepada Allah, agar Allah yang menjadi hakim atasnya. Mari kita belajar untuk tidak menghakimi. Sebaliknya, mari kita senantiasa belajar bercermin diri, introspeksi, melihat keadaan diri kita sendiri. Bila ada yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada diri kita, kita terus belajar memperbaiki diri, agar makin hari kita makin bisa sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dan melalui hidup kita, kita juga dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur kalau bisa belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar kami selalu mau introspeksi sehingga tidak mudah menghakimi orang lain.
Pagi ini kami ingin mengucap syukur untuk bangsa Indonesia yang Tuhan anugerahi kemerdekaan hingga 75 tahun. Mohon Tuhan memberkati bangsa Indonesia, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta segenap menteri dan semua pimpinan hingga ke daerah-daerah. Berikanlah hikmat kepada para pimpinan bangsa kami, agar dapat bekerja sama dengan baik, sehingga dapat mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah bangsa Indonesia, terutama masalah pandemi yang masih terus terjadi, masalah ekonomi, masalah tenaga kerja, masalah pendidikan, dan berbagai masalah yang lain. Mampukanlah pemimpin bangsa kami mengambil langkah bijaksana agar semua masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Mohon Tuhan berikan kehidupan yang rukun, tenteram, saling menghormati, saling menghargai, serta persatuan dan kesatuan yang kokoh untuk kehidupan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, khususnya di Indonesia, agar gerejamu juga bisa ikut ambil bagian dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia melalui pembangunan iman dan pembangunan karakter manusia. Bapa Surgawi, berkatilah Majelis Jemaat GKI Tumapel agar dapat mempersiapkan kebaktian onsite dengan bijaksana, sehingga bila saatnya tiba, kami semua bisa berbakti dengan aman dan nyaman. Demikian juga dengan gereja-gereja lain yang saat ini masih belum bisa menyelenggarakan kebaktian onsite. Tuhan juga memberkati mereka semua. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon Tuhan menolong kami agar dalam menjalani hidup hari ini, kami senantiasa taat pada kehendak Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, agar semua yang kami kerjakan berjalan lancar. Mohon Tuhan beri kesehatan kepada kami semua. Peliharakanlah hidup kami dengan rezeki dari Tuhan. Dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia, agar melalui hidup kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan seluruh permohonan kami. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.